Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini kita akan satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami ada di sini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan, sebagaimana kami ada hari ini semuanya karena kasih-Mu buat kami. Kami juga bersyukur kalau sampai hari ini Engkau masih terus menyatakan pesan-Mu Tuhan, tuntunan demi tuntunan firman-Mu kepada kami Tuhan, karena kami tahu kami sungguh butuh Tuhan apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh kami terima Tuhan, dan boleh kami mengerti untuk kami kemudian jalankan dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, Jemaat RDM BGBI Pasir yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya percaya dan saya terus berdoa bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik, tubuh, jiwa, dan roh, dan Tuhan pelihara kita dengan sempurna dan berikan perlindungan kepada kita. Pagi hari ini kembali kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan. Judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah berkat di dalam kebersamaan. Wah, kalau kita dengar dari judulnya, berkat itu sangat exciting ya. Semua orang, kebanyakan orang sangat suka dengan kata berkat ini. Jarang-jarang kita mendapatkan pesan Tuhan yang judulnya berkat. Banyak orang ya dalam hidupnya itu mereka mengejar apa yang namanya berkat. Bahkan memang seperti apa yang menjadi pesan Tuhan yang tertulis dalam pesan gembala, saya akan bacakan. Yang menjadi inti pesan Tuhan minggu ini dikatakan bahwa yang menjadi pergumulan banyak orang percaya hari-hari ini adalah tentang bagaimana mengalami keterobosan dan keberkatan. Nah, kabar gembiranya melalui pesan Tuhan minggu ini, Tuhan mau menyatakan atau memberitahukan kepada kita apa yang menjadi kunci untuk kita, khususnya menekankan kepada keluarga, orang percaya dan anggota-anggotanya, bagaimana kita dapat memperoleh berkat. Kunci yang Tuhan katakan adalah kebersamaan. Nah, kita akan belajar apa hubungannya berkat dengan kebersamaan. Kita akan lihat dari ayat firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi dalam Mazmur 133 ini Tuhan menyatakan di ayat yang ketiga kemana Tuhan akan memerintahkan berkat. Bahkan Tuhan katakan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, di sini yang mau kita perhatikan adalah kita mau tahu kemana sih Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Yang kita memperhatikan di sini di ayat pertama dikatakan bahwa di sini sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kata saudara di sini yang berasal dari bahasa Ibrani out ya. ACH gitu, itu bukan pengertian kata saudara seperti pada umumnya ya, seperti saya berkata sekarang saudara-saudara sekalian gitu kan, itu saudara dalam umum. Tapi sungguh-sungguh di sini yang dimaksud dengan saudara adalah brother atau juga relatif. Jadi berbicara tentang keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar. Nah, jadi dari ayat atau pasal 133 ini yang mau Tuhan katakan bahwa kemana Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya, yaitu di tengah-tengah keluarga. Keluarga yang seperti apa? Di sini juga dikatakan adalah keluarga yang diam bersama dengan rukun. Jadi inti dari pesan Tuhan buat kita minggu ini bagi orang percaya adalah bahwa Tuhan mau memberikan atau orang percaya akan mengalami berkat Tuhan adalah mereka yang memiliki kebersamaan di dalam keluarga. Kita akan bersama-sama juga belajar yang dimaksud dengan kebersamaan menurut Tuhan itu yang seperti apa. Kemarin kita sudah mendengarkan ada dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Nanti
Bapak Ibu bisa tonton di YouTube atau juga baca di aplikasi RDMB maupun website rdmb.org. Saya akan bahas kembali ya, akan ulang 2 poin. Yang pertama, kebersamaan seperti apa? Yang pertama adalah dikatakan kebersamaan bukan kebersamaan tanpa kepemimpinan. Jadi kebersamaan yang di dalamnya ada pemimpin. Nah, dikatakan dalam hal ini adalah suami atau pria yang menjadi pemimpin keluarga ya di bawah Tuhan. Nah, yang kedua adalah kebersamaan bukanlah kebersamaan apabila tidak berani berbagi kehidupan. Maksudnya adalah bahwa setiap anggota keluarga harus merasakan anggota keluarga lainnya ada kehidupan yang dibagikan di tengah-tengah keluarga. Hari ini saya akan bagikan dua hal lagi tentang kebersamaan yang bagaimana yang Tuhan maksudkan. Yang pertama adalah kebersamaan di dalam kerukunan. Kita lihat dengan jelas sekali ya di ayat yang ke-1 tadi, bahwa dikatakan bahwa apabila saudara atau keluarga diam bersama dengan rukun. Jadi Bapak Ibu, namanya orang bersama-sama ya. Kalau ada keluarga, kita lihat keluarga yang mereka selalu kemana-mana bersama-sama, itu belum tentu dikatakan ada yang namanya kebersamaan yang rukun. Ya, contohnya yang lebih banyak kita temui itu ada dalam keluarga besar. Seberapa banyak kita lihat bahwa banyak keluarga besar yang sering mereka itu berkumpul bersama-sama, khususnya di hari-hari raya tertentu, misalnya Imlek atau hari Natal gitu. Kita lihat bahwa ada keluarga besar yang mereka makan bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Tapi apakah ini merupakan satu indikasi bahwa terjadi kerukunan di antara mereka? Belum tentu. Lawan kata dari kerukunan adalah perpecahan atau perselisihan. Bahkan tanpa kita tahu gitu ya, ketika kita melihat ada keluarga yang berkumpul bersama, barangkali di dalamnya itu ada perpecahan. Ada yang kubu sana, ada kubu sini, ada yang berpihak pada sana, berpihak pada sini, atau juga ada perselisihan di dalamnya. Nah, di sini kebersamaan yang dimaksud di sini adalah bukan kebersamaan yang memiliki kerukunan. Jadi kita mau melihat apa sih yang dimaksud dengan rukun di sini. Ya, dari kalimatnya, dari firman Tuhan tadi, bersama dengan rukun itu berasal dari bahasa Ibrani yakat. Ya, artinya apa? Ya, artinya adalah bersekutu. Nah, kalau kita dengar kata bersekutu itu dasar katanya adalah sekutu. Nah, kalau kita dengar kata sekutu itu artinya adalah ada di dalam pihak yang sama, ya. Jadi tidak berlawanan. Di dalam keluarga kita lihat apakah keluarga kita itu anggota keluarga ada di pihak yang sama. Ya, pertama-tama tentunya kita ada di pihak Tuhan. Nah, tapi kita juga lihat apakah suami istri itu mereka ada dalam satu sekutu. Apakah mereka ada di pihak yang sama? Atau di dalam keluarga ada yang kubunya kubu mama, ada kubu papa, begitu ya. Kalau ingat kubu-kubuan gitu, saya jadi teringat juga ada kisah di dalam firman Tuhan, ada yang kubunya Ishak, ya, Ishak dengan Esau, kemudian Ribka dengan Yakub. Ada 2 kubu. Nah, di sini kita lihat bahwa walaupun Ishak sangat mengasihi Ribka sebagai istrinya, tapi terjadi di dalam keluarga itu ada yang namanya tidak ada satu persekutuan. Ada 2 kubu, dan akhirnya kita lihat yang terjadi adalah adanya perpecahan, adanya perselisihan di dalam keluarga. Bapak Ibu, jadi yang harus dilakukan adalah di dalam keluarga, tentunya suami itu ada satu pihak dengan Tuhan, istri ada satu pihak dengan suami, anak-anak ada satu pihak dengan ayah, dengan ibunya. Itu yang dinamakan adanya kerukunan. Kerukunan akan terjadi ketika keluarga ada di dalam satu pihak, ketika mereka bersekutu. Nah, kemudian kata yakat, arti kata yakat yang lainnya yang saya pelajari adalah artinya bersepakat. Bersepakat itu artinya adalah sehati, sepikiran, ada satu tujuan. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam keluarga itu bukan masalah sifat atau kesenangan. Ya, kalau kita dalam keluarga sering kita katakan, wah kalau saya kurang rukun dengan adik saya atau dengan kakak saya yang ini. Kenapa? Karena sifat kita beda.
sifat kita bertentangan, ya, atau kita punya hobi yang berbeda. Kalau dengan yang saudara yang ini saya rukun karena kita punya hobi yang sama, hobi masak yang sama, atau saya hobi olahraga yang sama sehingga kita rukun. Nah, bukan. Jadi kerukunan tidak tergantung dengan sifat atau kesenangan yang sama, tapi apakah dalam keluarga tersebut ada satu visi yang sama. Setiap anggota keluarga itu menuju satu visi yang sama, ya, bersatu hati ketika menghadapi masalah, terus memutuskan untuk bersepakat di dalam berdoa, di dalam bertindak. Ketika di dalam keluarga ada yang namanya kesepakatan, satu hati, satu pikiran, satu tujuan, maka di situ akan tercipta yang namanya kerukunan. Saya juga akan ajak kita untuk belajar lagi tentang kerukunan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, saya akan bacakan dari Roma 15. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Nah, Roma 15 ayat 5 sampai 7. Nah, ayat yang kelima dikatakan begini: semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar, ya, di ayat 6 bahwa dikatakan di sini bahwa kerukunan di sini berbicara mengenai satu hati dan satu suara untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika anggota kita katakan ada di pihak yang sama, apapun yang dilakukan, direncanakan oleh setiap anggota keluarga itu semuanya untuk tujuan memuliakan Tuhan. Ini bisa menjadi alat kita untuk mengecek. Nah, apapun tindakannya, walaupun mungkin tindakannya berbeda-beda, tapi apakah mereka semua pada akhirnya tujuannya adalah melakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Ketika mereka tujuannya memuliakan Tuhan, maka dikatakan bahwa ada satu hati dan satu suara untuk memuliakan Tuhan, maka akan tercipta kerukunan di sini. Nah, yang menarik juga di ayat yang ke-7, Paulus juga mengajarkan bagaimana supaya bisa terjadi kerukunan di dalam keluarga. Tentu Bapak Ibu bertanya, ya, kita semua, oke, kalau begitu supaya bisa terjadi kerukunan di tengah perbedaan di dalam keluarga kita, ya, sifat yang berbeda, keinginan yang berbeda, bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan? Yaitu dengan, rahasianya adalah dikatakan dengan menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam keluarga, ketika setiap anggota keluarga itu bisa menerima, ya, kata kuncinya adalah penerimaan. Ketika bisa menerima kekurangan atau kelemahan anggota keluarga yang lain, maka di situ akan tercipta kerukunan. Nah, jadi sampai sejauh mana sih penerimaan kita terhadap anggota keluarga kita? Ya, di sini kita punya standar. Standar penerimaan kita adalah seperti Kristus yang telah menerima kita, ya, dikatakan tadi kan di ayat yang ke-7. Kita mesti ingat bahwa Tuhan itu telah menerima kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, bahkan Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ini yang harus kita ingat. Selama kita menuntut anggota keluarga kita untuk mereka berubah, ya, selama kita juga tidak bisa menerima mereka, maka perselisihan dan pertengkaran yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Jadi kita belajar di sini bahwa kerukunan adalah sesuatu yang harus diusahakan. Bagaimana? Apa yang menjadi dorongan atau kekuatan kita untuk kita bisa mengusahakan kerukunan? Ya, kuncinya adalah kasih di sini. Ketika kita mempunyai kasih kepada Tuhan, kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan sebetulnya kita lakukan untuk Tuhan. Dan juga kita punya kasih kepada sesama. Kita mengasihi anggota keluarga kita, sehingga kita bisa menerima kekurangan, kita bisa menerima kelemahan mereka. Ya, itu kasih itu akan memampukan kita untuk kita dapat membangun kerukunan di tengah keluarga kita. Jadi dalam poin pertama ini kita belajar ketika di dalam keluarga itu ada kebersamaan di dalam kerukunan seperti yang Tuhan kehendaki, maka
berkat Tuhan akan dicurahkan dalam keluarga itu. Dan yang memampukan kita untuk kita mengusahakan atau membangun kerukunan di tengah keluarga adalah karena kita punya kasih kepada Tuhan dan kita punya kasih kepada sesama, khususnya anggota keluarga kita. Oke, kita akan langsung juga masuk ke dalam poin yang kedua. Kita mau belajar ya, poin kedua, kebersamaan yang bagaimana yang Tuhan maksud. Yang kedua adalah kebersamaan dalam struktur keluarga yang dikehendaki Tuhan. Ya, di Mazmur 133 ayat 2 dan ketiga. Nah, saya akan bacakan lagi sekali lagi. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lalu juga seperti embun di Gunung Hermon, ya, Gunung Hermon yang sangat tinggi yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Dari sini kita mau lihat ya, kita mau belajar bahwa pengurapan, ya seperti tadi kan dikatakan pengurapan dicurahkan, pengurapan Tuhan dan berkat Tuhan. Pengurapan Tuhan itu selalu mengalir dari seorang pemimpin kepada orang-orang yang di bawahnya. Berkat Tuhan juga dikatakan itu mengalir dari tempat yang tinggi atau dataran yang tinggi ke dataran yang lebih rendah. Nah, saya ingat bahwa kita ada kelas pengajaran di gereja kita, dasar-dasar kekristenan. Salah satu pelajaran mengenai struktur kerajaan sorga. Dari situ kita belajar bahwa struktur kerajaan sorga adalah menganut yang namanya struktur vertikal. Jadi bukan struktur horizontal. Struktur vertikal di mana segala sesuatu itu berasal dari atas. Ya, Yesus itu menjadi yang tertinggi dalam struktur itu dari atas ke bawah. Nah, begitu pula dengan struktur keluarga. Struktur keluarga yang sesuai dengan struktur kerajaan Allah adalah struktur yang vertikal. Ya, di mana yang menjadi kepala nomor satu pertama adalah Tuhan Yesus. Kemudian kedua suami, lalu istri, baru anak-anak. Ya, jadi ketika struktur dalam satu struktur keluarga itu, struktur itu sudah sesuai dengan kerajaan Allah, ya, maka di situ dikatakan bahwa ada kebersamaan yang dapat terbangun. Ketika salah satu anggota keluarga itu memutar balik struktur ini, maka yang terjadi adalah sebetulnya dia sedang menghalangi dirinya sendiri untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, dan dia sedang menutup pintu berkat buat keluarganya. Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa saat ini di tengah-tengah keluarga kita ini kita sedang ada di dalam struktur yang salah, yang mungkin ada istri yang ada di atas suami, atau juga mungkin urutannya bisa setelah suami itu anak-anak baru istri. Nah, kita harus sadari bahwa itu adalah struktur yang salah, di mana berkat Tuhan itu sedang tertutup. Yang harus kita lakukan adalah kita harus kembali menyelaraskan keluarga kita ini sesuai dengan apa yang menjadi struktur kerajaan sorga, struktur keluarga yang Tuhan mau. Ya, satu lagi juga di dalam keluarga kita juga belajar adanya peran-peran sesuai dengan struktur keluarga. Ada peran-peran juga dari masing-masing anggota. Ya, saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ya, di sini Kolose 3 ayat 18 katakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Jadi kita lihat di sini bahwa firman Tuhan juga telah mengatur fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga. Mungkin yang terjadi saat ini ya, kita tidak bisa menjalankan fungsi kita di tengah-tengah keluarga karena kita punya banyak alasan, atau kita punya kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan fungsi kita. Ya, contoh, sebagai istri tidak bisa menghormati atau menghargai atau tidak bisa tunduk kepada suami. Kenapa? Karena dia merasa suaminya itu tidak bisa mengayomi keluarga, suaminya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, suaminya itu orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga dia tidak bisa tunduk. Atau seorang suami tidak bisa mengasihi istrinya lagi karena istrinya terlalu sering mengintimidasi, sering juga dia mendominasi, ya, atau dan lain sebagainya. Anak-anak gak bisa taat sama orang tua karena ngelihat kehidupan orang tuanya yang masih belum benar.
Ya, mereka tidak bisa menghormati orang tua. Tetapi intinya yang saya mau ingatkan hari ini, apapun alasannya atau kondisinya, itu tidak menjadi alasan kita untuk membenarkan satu struktur yang salah atau membenarkan anggota keluarga yang tidak berfungsi. Apapun yang jadi alasannya, tetap itu akan menghalangi berkat Tuhan turun atas keluarga kita. Ya, jadi kita akan kembali hari ini introspeksi diri kita. Kita tidak mau mendengar firman ini sambil kita berpikir kepada anggota keluarga lain dan menyalahkan. Oh, suami saya masih belum melakukan, dia tidak mengasihi istri dan lain sebagainya. Tapi kita fokuskan kepada diri kita sendiri. Apakah kita saat ini sudah ada di dalam struktur yang benar? Kita yang mengusahakannya. Kalau kita sebagai istri saat ini ada di atas suami kita, hari ini kita mau merendahkan diri kita, untuk kita mau menurunkan diri kita ada di bawah suami kita. Kita mau belajar untuk tunduk bagaimanapun keadaan suami kita. Saya percaya ketika kita mendengarkan pesan Tuhan ini dan kita mau untuk kita meresponinya dengan baik, maka yang akan memampukan kita, yang akan memberikan hikmat kepada kita adalah Roh Kudus. Ya, Dia akan memberikan kepada kita cara, ya, atau hikmat bagaimana di tengah kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan ini kita bisa tetap menjalankan fungsi kita sebagaimana yang Tuhan mau. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan hendak melimpahkan berkat-Nya kepada keluarga orang percaya. Ya, yang menjadi kunci dikatakan adalah kebersamaan. Kebersamaan yang seperti apa? Yang pertama, kebersamaan dalam kerukunan, ya, yang tercipta di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada anggota keluarga sesama kita. Itu yang akan memampukan kita untuk kita dapat menerima kekurangan atau kelemahan salah satu anggota keluarga kita. Yang kedua adalah kebersamaan dalam struktur keluarga yang dikehendaki Tuhan, ya, di mana Tuhan yang selalu menjadi kepala, ya, kemudian suami, istri, anak-anak, dan setiap anggota keluarga mau menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, mungkin ketika kita mendengarkan pesan ini, ya, kita merasa, aduh Tuhan, boro-boro kebersamaan, boro-boro kerukunan di dalam keluarga. Saat ini keluarga saya sedang mengalami hubungan yang kacau. Keluarga saya belum dipulihkan. Ada anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Atau saya seorang single parent, atau bahkan saya tidak menikah. Bagaimana saya bisa melakukan apa yang jadi pesan Tuhan ini? Jangan hal ini menjadi satu halangan atau mengintimidasi atau membuat kita menjadi putus asa. Saya selalu percaya ketika Tuhan menyampaikan pesannya ini kepada umat Tuhan, saya percaya Tuhan juga pasti akan menyediakan jalan keluar. Yang artinya ketika keluarga kita saat ini belum ada dalam satu keluarga yang baik, dalam kondisi yang baik, artinya Tuhan, ini waktunya Tuhan akan memulihkan kita. Kita percaya bahwa pemulihan demi pemulihan akan Tuhan lakukan di tengah keluarga. Mereka yang mau meresponi dengan benar pada salah satu orang anggota orang percaya, ketika dia mau meresponi pesannya dengan benar, maka saya percaya Tuhan akan sediakan pemulihan demi pemulihan dalam keluarga, sehingga pada akhirnya keluarga itu akan memiliki satu kebersamaan. Dan ketika mereka ada dalam kebersamaan, saya percaya juga bahwa ada berkat-berkat yang akan Tuhan perintahkan turun atas keluarga tersebut. Bahkan ada kehidupan selama-lamanya di tengah keluarga orang percaya yang percaya dan mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa kembali. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pesan-Mu Tuhan yang luar biasa buat kami Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan pesan-Mu ini Kau berikan di tengah-tengah kami Tuhan saat ini, karena Engkau tahu apa yang menjadi kondisi dan keluarga kami saat ini Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, kami di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini juga, kami tahu Tuhan yang kami alami bahwa kami setiap hari harus bertemu dengan keluarga kami, harus ada di dalam bersama-sama dengan keluarga kami. Dan kami
lihat bahwa Tuhan, Engkau mau memulihkan keluarga demi keluarga. Engkau juga mau mengajar dan mengingatkan kami Tuhan, untuk ketika kami berkumpul bersama, ada satu kebersamaan yang kami bangun, dan kebersamaan yang Tuhan mau Tuhan Kau ajarkan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada setiap kami, khususnya kepada para suami, kepada para ayah, pada pria-pria tengah keluarga, bagaimana mereka juga boleh terus terkoneksi dengan Tuhan. Engkau yang berikan hikmat kepada mereka, untuk setiap istri Tuhan, supaya mereka juga jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Untuk setiap anak-anak bersama dengan keluarga, mereka boleh juga taat, menghormati orang tua, dan bersatu hati bersama-sama membangun kerukunan dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sediakan berkat-berkat Tuhan dan kehidupan di tengah-tengah keluarga orang percaya. Kami sungguh mengucap syukur firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.